Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Filda, NIM terakhir 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang selling skill atau keterampilan menjual. Baik, langsung saja. Selling skill merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, keterampilan menjual ini juga sering ditunjukkan dengan kemampuan tenaga kerja dalam memberikan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggannya sehingga pelanggan merasa adanya nilai tambah yang diperoleh. Jadi, selling skill ini sangat menentukan apa yang akan diraih atau dicapai ke depannya. Sukses dan tidaknya suatu bisnis dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan seseorang dalam menjual produk. Nah, untuk meningkatkan keterampilan menjual ini atau selling skill, kita memerlukan beberapa cara. Yang pertama yaitu menarget konsumen. Jika kita menentukan target konsumen, maka bisa mempertimbangkan hal lain untuk mengembangkan kemampuan pemasaran. Seperti halnya jika target kita adalah remaja, maka kita bisa menyiapkan beberapa hal untuk mendukung pemasaran kita dengan mengetahui sedikit tentang kesukaan remaja saat itu. Cari tahu tentang target kita agar kita lebih mudah untuk mempromosikan produk kepada mereka. Selanjutnya yaitu daya beli konsumen. Setelah menentukan target konsumen, kita bisa melihat bagaimana daya beli mereka. Apakah mereka bisa membeli produk dengan harga yang kita bandrol tersebut atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana mereka membeli produk lain dengan harga yang lebih mahal, sehingga jika mereka mampu membelinya, maka tentu saja mereka mampu membeli produk kita, seperti itu. Nah, selanjutnya mengetahui lingkungan target. Di sini kita harus mengetahui target kita berada pada budaya dan gaya hidup yang seperti apa. Kemudian kita perlu motivasi dari orang sukses. Motivasi dari beberapa orang yang telah sukses menjadi seseorang pemasar handal adalah salah satu tips untuk meningkatkan selling skill bagi kita. Dengan itu, kita bisa belajar bagaimana mereka mencapai kesuksesan dengan cara mereka, bagaimana mereka menjadi seorang pemasar yang handal, dan bagaimana mereka bisa menjual produk dengan cepat. Dan selanjutnya, hindari persepsi negatif. Nah, di sini kita harus selalu berpikir positif agar kita selalu percaya diri dan tidak gampang menyerah. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, di sini kita harus menjalin komunikasi yang baik terhadap target konsumen kita agar kita mudah untuk menjual produk yang kita pasarkan, seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat selling skill. Nah, jika kita menerapkan selling skill ini pada diri kita, maka kita akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu mengerti cara bernegosiasi dengan baik. Yang kedua yaitu belajar untuk lebih dekat. Nah, di sini maksudnya kita akan menjadi lebih dekat dengan target kita atau pelanggan kita, seperti itu. Dan yang kedua yaitu belajar mengenai ketekunan. Nah, maksudnya di sini sebagai pedagang atau sales people, kita akan mendengar kata tidak kapanpun dan dimanapun. Namun, seiring berjalannya waktu, seorang akan memahami hal tersebut bukan sebagai penolakan, tetapi itu adalah sebuah tantangan dan kita akan berusaha untuk mencari dan memecahkan tantangan tersebut. Dan selanjutnya adalah belajar akan kedisiplinan. Nah, selling skill ini akan membangun kepercayaan diri kita. Bekerja dalam dunia penjualan akan mengajarkan kita untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan, terutama di bawah tekanan dan krisis. Namun masih banyak lagi manfaat lainnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Salsabella, NIM terakhir 063. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang communication skill. Jadi, seorang bankir harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi atau communication skill untuk menunjang pekerjaannya. Kompetensi ini mencakup berbagai hal, seperti mengumpulkan, mencatat, mengirim data, menyampaikan informasi untuk kebutuhan kerja, menanggapi masalah, bekerja sama dengan rekan sekerja, dan untuk kepentingan lainnya. Jadi, komunikasi itu sendiri, menurut Muiz mengatakan bahwa komunikasi yang berdasarkan prinsip syariah itu berbeda dengan komunikasi yang tidak mengacu pada prinsip Islam. Perbedaannya terletak pada isi pesan komunikasi yang harus terikat dengan perintah agama, sehingga unsur konten
dengan sendirinya mengikat unsur komunikator. Artinya, komunikator harus memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menyampaikan pesan lewat berbicara dan lain sebagainya. Kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi dalam perspektif syariah merupakan panduan bagi bankir syariah dalam berkomunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal, interpersonal, dalam pergaulan sehari-hari, maupun aktivitas yang lain. Jadi, sebagai seorang bankir harus memahami dan mempraktekkan ilmu komunikasi yang efektif di tempat kerja, karena merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang bankir, diantaranya sebagai salah satu standar layanan perbankan. Sehingga di sini saya akan menjelaskan tentang suatu komunikasi yang dapat dianggap efektif dan menghasilkan 5 hal. Yang pertama yakni menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian. Artinya penerimaan yang cermat dari isi pesan seperti yang dimaksud oleh pemberi atau sumber pesan. Kemudian yang kedua yakni menghasilkan kesenangan, karena tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Komunikasi ini dimaksud untuk menimbulkan kesenangan, sehingga komunikasi seperti inilah yang membuat hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. Seperti halnya kita ketika mengucapkan selamat pagi, apa kabar. Jadi pada kalimat tersebut kita tidak bermaksud mencari keterangan atau informasi saja, akan tetapi kita mencari kesenangan seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni mempengaruhi sikap. Komunikasi ini yang paling sering kita lakukan. Komunikasi ini bisa juga kita sebut komunikasi persuasif. Misalnya, seorang khotib membangkitkan sikap beragama dan mendorong jamaah beribadah lebih baik, ataupun guru mengajak muridnya lebih mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya yakni menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Karena menurut sebuah penelitian, seseorang yang kurang berkomunikasi, maka dia menjadi orang yang agresif, senang mencuri, merusak, dan kurang memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, jika seseorang yang tidak saling mengenal atau kurang komunikasinya, maka hubungan tersebut tidak akan lebih baik. Kemudian yang terakhir yakni menghasilkan tindakan yang nyata. Keberhasilan dari komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dihasilkan, karena untuk menimbulkan tindakan kita harus terlebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap, atau menumbuhkan hubungan yang baik. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi hasil akhir dari proses komunikasi yang sudah saya sampaikan tadi yakni adalah tindakan yang nyata. Jadi proses komunikasi efektif itu terjadi antara komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dengan komunikan atau orang yang menerima pesan, di mana dalam proses ini komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, selanjutnya komunikan memberikan umpan balik sehingga terjadi proses komunikasi dua arah. Untuk unsur-unsur komunikasi efektif ini ada 5. Yang pertama yakni komunikator, kemudian ada komunikan, kemudian ada channel atau media atau saluran komunikasi, kemudian ada pesan, dan yang terakhir ada respon sebagai umpan balik atau reaksi. Dan untuk jenis komunikasi sendiri ada 2. Yang pertama yakni komunikasi lisan, kemudian yakni komunikasi tulisan. Yang pertama komunikasi lisan yaitu komunikasi yang dilakukan dengan berbicara, yakni dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua yakni komunikasi secara tulisan, baik menggunakan tulisan surat, email, atau chatting forum lainnya, yang mana pada komunikasi ini tidak dilakukan secara langsung. Dan untuk teknik komunikasi yang efektif terdapat beberapa hal. Yang pertama yakni mendengar dengan aktif, terampil dalam berbicara,
gaya bicara yang tepat, dan juga penampilan yang menarik seperti pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyum, jabat tangan, dan lain sebagainya. Dan untuk komunikasi yang tidak efektif diantaranya yakni yang bertele-tele, malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi maksud atau pesannya, nonverbal, satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, tidak terbuka, dan lain sebagainya. Untuk definisi berbicara yang efektif yakni adalah berbicara yang secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara dan tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Untuk pengertian mendengar efektif itu sendiri adalah mendengar yang efektif tidak hanya sekedar mendengar tetapi mendengarkan dengan konsentrasi dan diikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang didengar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farizal akan menjelaskan tentang negosiasi. Jadi negosiasi ini merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Jadi di dalam negosiasi sendiri komunikasi itu memegang peranan penting yang sehingga instrumen komunikasi tidak boleh diabaikan dan juga patut mendapatkan perhatian. Jadi keberhasilan negosiasi itu tergantung bagaimana proses komunikasi yang dilakukan. Dan pendapatan komunikasi untuk studi negosiasi cenderung menteorikan 3 aktivitas komunikasi penting, yakni yang pertama ada farming, yang kedua strategi, dan ketiga itu pengelolaan. Yang mana farming berpusat pada eksplorasi bagaimana individu itu menggunakan visi, perspektif, atau pandangan atau mempengaruhi cara memahami situasi dan menciptakan posisi tawar. Jadi tujuan farming ini sini untuk menciptakan yang namanya posisi tawar, yang mana juga sebagai filter perspektual yang mempengaruhi cara individu memahami konteks negosiasi dan cara mereka mempengaruhi aktivitas seperti pencarian informasi dan pemilihan strategi. Yang kedua itu strategi, yang mana pembuatan strategi ini merupakan performa strategi dan taktik komunikasi selama negosiasi. Strategi adalah rencana umum yang memuat serangkaian tindakan, sedangkan taktik ialah pesan spesifik yang menjalankan tindakan tersebut. Jadi strategi ini adalah rencana dan taktik ini adalah tindakannya, dilanjutkan dengan tindakannya. Yang mana misalnya ya individu mungkin menggunakan strategi integratif, tetapi beberapa taktik dalam negosiasi yang menggunakan taktik distributif. Jadi untuk mencapai tujuan strategi jadi taktik distributif untuk mencapai tujuan strategi integratifnya. Dan teori strategi fokus kepada yang pertama itu mengartikulasikan tindakan komunikatif dan ucapan yang menjadi ciri strategi distributif dan integratif, dan taktik seperti penawaran awal, pembuatan konsensi, manajemen informasi termasuk nilai pujian, penipuan, dan pengaburan. Ya, dan juga cara pengelolaan koneksi antara strategi dan taktik dan elemen temporal dan konseptual dari pilihan strategi dan performa. Bagaimana isu timing dan konteks mempengaruhi perkembangan strategi. Yang ketiga yaitu pengelolaan relasi, yang mana merupakan cara relasi antar negosiator dan konstituennya dikelola. Teori negosiasi membedakan antara agen, konstituensi dan audiensi.
Negosiator biasanya bertindak sebagai agen yang mewakili posisi atau kepentingan dari konstituensi tertentu. Misalnya selama negosiasi buruh, negosiator bertindak sebagai agen untuk konstituennya. Dilanjut tentang komunikasi sebagai teknik negosiasi. Jadi negosiasi dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat merubah sikap dan perilaku orang lain. Jadi apabila kita menganalisis lebih dalam lagi, maka negosiasi merupakan proses tercapainya kesepakatan bersama yang memiliki kepentingan timbal balik dari kedua belah pihak melalui sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Di dalam melakukan negosiasi, kita harus dapat melihat berdasarkan pada konteks antar budaya melalui dari pihak yang melakukan negosiasi. Sehingga komunikasi lisan harus dilaksanakan tidak hanya bisa menggunakan yang namanya komunikasi tulisan. Jadi melalui komunikasi lisan ini kita harus bersedia memahami latar belakang, pola pikir, karakter, dan harus bisa menyesuaikan satu sama lain agar negosiasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan di sini terdapat tahapan dalam melaksanakan yang namanya negosiasi. Di sini terdapat pelaksanaan negosiasi bisnis yang harus dilaksanakan melalui beberapa tahap agar komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif. Bisa berjalan dengan efektif. Yaitu yang antara lain di sini terdapat yang pertama fact finding atau mencari mengumpulkan fakta data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Jadi yang pertama itu kita harus bisa mengumpulkan data yang berhubungan dengan bisnis lawan. Jadi dari situ kita bisa mengetahui tentang bisnis lawan, mengetahui tentang bisnis lawan, yang mana kita bisa mudah dalam nantinya dalam melakukan yang namanya negosiasi. Yang kedua yaitu planning. Planning ini yaitu rencana sebelum bernegosiasi, rencana sebelum bernegosiasi, yang mana ketika kita ingin melakukan negosiasi, kita menyusun kata-kata yang akan disampaikan. Jadi kita susun dulu kata-kata yang akan kita sampaikan kepada lawan sehingga kita bisa dengan mudah atau lancar ketika melakukan negosiasi tersebut. Yang ketiga yaitu penyampaian. Lakukan negosiasi, sampaikan pesan dalam bahasa lawan si penerima. Usahakan gunakan istilah khas yang bisa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Jadi dalam bernegosiasi kita menyampaikan secara bahasa yang bisa dimengerti atau dipahami dari pihak lawan agar mempermudah dalam melaksanakan negosiasi antara kita dengan pihak lawan. Yang keempat yaitu umpan balik, yang mana negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, kita juga dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara serta mengamati isyarat perilaku seperti apa ketika lawan berbicara. Jadi umpamanya lawan menyampaikan sesuatu, kita sambil mengamati ketika lawan melakukan gerakan seperti menggeleng-gelengkan kepala, itu mungkin dalam artian lawan itu sudah di dalam kita bernegosiasi mengalami yang namanya kita melakukan yang namanya kekurangan atau semacamnya. Jadi seperti itu bisa kita ketahui dengan cara tingkah laku dari lawan tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi.
Yang evaluasi ini perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi sudah tercapai. Jadi apakah perlu diadakan lagi atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu komunikasi negosiasi sebagai sarana penyelesaian kredit macet. Jadi proses negosiasi membahas tentang tujuan dan komunikasi negosiasi yang dilakukan sangat penting, dikarenakan dengan memiliki tujuan maka kita akan mengetahui langkah apa saja yang dapat kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar apabila komunikasi yang kita gunakan komunikasi yang kita gunakan itu baik dan secara umum negosiasi itu selalu diutamakan dengan yang namanya komunikasi bisnis. Namun di sini penerapan negosiasi tidak hanya ditemukan pada komunikasi bisnis, juga terdapat pada komunikasi lainnya, tergantung pada konteks serta tujuan dari negosiasi yang akan dicapai. Seperti apa terjadinya proses negosiasi seperti apa tergantung pada konteks serta tujuan dari negosiasi yang akan dicapai itu seperti apa. Jadi terjadinya proses negosiasi merupakan hal yang sangat penting sehingga membutuhkan strategi yang tadi di awal tadi. Maka dari itu dibutuhkan sarana komunikasi yang tepat dan melaksanakan proses-proses negosiasi tersebut. Menjadikan komunikasi negosiasi sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Maka sebelumnya kita juga harus mampu memahami fungsi dari media komunikasi agar fungsi dari media komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan terdapat beberapa pemahaman akan media-media komunikasi yang dapat dibutuhkan karena proses negosiasi dapat terfasilitasi sehingga tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bisa didapatkan. Jadi di sini terdapat beberapa tujuan dalam menjadikan komunikasi sebagai sarana, yakni yang pertama memfasilitasi jalannya negosiasi, yang mana negosiasi sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila sarana komunikasi yang digunakan tidak memadai. Yang kedua yaitu membuat negosiasi lebih efektif dan efisien. Ketiga, memperpendek durasi negosiasi. Yang keempat, tujuan yang cepat tercapai. Yang kelima, mempermudah komunikasi. 6, menghubungkan pihak lain bila dibutuhkan. 7, proses. Dan 8 itu sosialisasi kesepakatan. Jadi kredit macet atau loan problem merupakan kredit di mana pembayaran untuk pelunasannya mengalami hambatan. Hambatan terjadi bisa dikarenakan unsur kesengajaan ataupun tidak, karena faktor kondisi debitur yang tidak memungkinkan. Jadi pada saat bank memberikan kredit kepada nasabah, pihak bank memiliki kewajiban untuk memiliki keyakinan terhadap kemampuan serta kesanggupan dari debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan, dan juga tetap harus memperhatikan asas pengkreditan yang sehat. Biasanya dalam melakukan pinjaman di bank itu meminta yang namanya agunan atau jaminan yang dapat digunakan nantinya sebagai pengganti sebagai pelunas hutang apabila suatu saat debitur tidak mampu untuk membayar kreditnya kepada pihak bank ataupun wan prestasi. Dan pada saat menyetujui seseorang menjadi debitur, pihak bank perlu menganalisis dengan menggunakan instrumen yang mana instrumen tersebut disebut dengan the fifth of credit atau 5C, yang antara lain yaitu
pertama yaitu nomor 1, karakter atau kepribadian, yang mana debitur akan dinilai melalui karakter atau wataknya. Jadi abang itu akan melihat debitur itu melalui watak dari nasabah tersebut. Yang kedua yaitu capacity atau kemampuan, yang mana debitur akan diprediksi mengenai kemampuan dan kinerja dari segi bisnisnya untuk pelunasan hutang nantinya. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Debitur akan dinilai juga dari segi kemampuan keuangannya sehingga dapat diukur tingkat kemampuan bayar kepada pihak kreditur. Jadi yang keempat itu condition of economy atau kondisi ekonomi. Debitur akan dinilai melalui penganalisian kondisi perekonomian debitur baik secara mikro ataupun makro. Yang kelima itu kolateral atau agunan. Debitur akan dinilai melalui harta kekayaan sehingga apabila kredit mengalami kemacetan maka akan terdapat jaminan untuk pelunasan hutangnya. Jadi penyelesaian masalah di kredit pada Bank BNI Syariah Cabang Medan dilakukan melalui jalur non ligitasi, karena melalui jalur non ligitasi penyelesaian yang dilakukan untuk saling menguntungkan atau yang namanya win-win solution. Jadi di sini juga membutuhkan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian dari ahli di bidangnya. Yang mana di sini juga di dalam penyelesaian masalah kredit macet pada Bank BNI Syariah Cabang Medan terdapat tindakan penyelesaian kredit macet yang dapat diselesaikan melalui beberapa langkah seperti diantaranya yaitu rescheduling, reconditioning ataupun restructuring. Yang mana rescheduling ini atau adalah penjadwalan ulang atau yang terjadi perubahan jika terjadi perubahan syarat kredit pada jadwal pembayaran atau jangka waktu pada masa tenggangnya. Jadi perubahan tersebut dilihat berdasarkan besar atau kecilnya angsuran pinjaman. Maka rescheduling dilakukan dengan tujuan bahwasanya debitur mampu menyusun cash flow sehingga ia mampu membayar kembali dan membantu debitur untuk mengatur pola pembayaran pada pihak lain selain pada bank apabila debitur juga memiliki sangkutan kepada yang lainnya. Yang kedua yaitu reconditioning atau persyaratan kembali. Jadi terjadinya perubahan syarat kredit baik sebagian atau keseluruhan syarat kredit namun tergantung pada kondisi dari permasalahan debitur. Perubahan yang dimaksud adalah pada perubahan jadwal pembayaran dan bukan pada kreditnya. Yang ketiga yaitu yang terakhir restructuring atau penataan kembali. Jadi jika terjadi perubahan terhadap syarat kredit yang berhubungan dengan dana bank, konversi akan dilakukan baik sebagian atau seluruh. Jadi restructuring memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada debitur untuk menambah dana oleh bank atas pertimbangan bahwa usaha yang dimiliki debitur masih sangat layak untuk dapat beroperasi namun berhenti karena mengalami kekurangan modal sehingga arus kas yang dimiliki debitur mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Yang kedua itu riwayat pengembalian kredit dari debitur akan dianalisis oleh pihak bank, yang mana hal ini mencakup dari tunggangan bunga, denda ataupun biaya-biaya lainnya sehingga dapat diputuskan apakah akan mendapatkan kredit yang baru ataupun tidak. Yang terakhir itu memperkecil tindakan dalam menyelamatkan kredit yang kolektibilitas pinjamannya kurang lancar dilakukan, dan hal ini harus mendapatkan persetujuan dari komite kredit. Mungkin cuma itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.